Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali bersama kita semuanya dalam edisi Ruhaniyat kita kali ini tentang titik terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku para pendengar sekalian, ada banyak sarana dan jalan yang bisa kita tempuh untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak cara dan perilaku yang bisa kita lakukan untuk bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dan menamparkan jalan itu untuk kita. Salah satunya adalah sujud. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada makhluk yang paling dicintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, "Wasjud waqtarib." Dan sujudlah dan dekatlah pada Allah. Al-Alaq ayat 19. Maka sujudlah dan mintalah kepada Allah apa saja kebaikan yang kita inginkan. Karena ketika kita sujud, kita berada di titik terakhir yang paling dekat Allah Subhanahu wa taala. Posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika ia dalam posisi sujud. Demikian sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Saudaraku, para pendengar sekalian, sujud adalah simbol ketundukan, ketaatan, dan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud adalah tanda hancur leburnya semua benih kesombongan yang ada dalam diri kita di hadapan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sujud adalah tanda bahwa kita benar-benar merasakan kelemahan dan mengakui kekerdilan di hadapan kekuatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sujud kita meletakkan kepala di atas tanah yang selalu kita injak. Karena saat sujud kita menempelkan hidung di atas bumi yang selama ini ada di bawah. Sebab itulah hamba-hamba Allah yang kafir, hamba-hamba Allah yang takabur dan sombong menolak untuk sujud. Lihatlah saudaraku pendengar sekalian, bagaimana penyesalan syaitan ketika melihat ada salah seorang manusia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila anak Adam membaca ayat sajadah, kemudian ia bersujud, maka syaitan akan lari menjauh sambil menangis dan berkata, "Celakalah aku. Anak Adam diperintahkan untuk sujud, lalu ia sujud, maka ia memperoleh surga. Sedangkan aku diperintahkan untuk sujud, lalu aku menolaknya, maka aku memperoleh neraka." Hadis riwayat Muslim. Sujudlah saudaraku, hancurkanlah sekecil apapun kesombongan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hempaskanlah semua kebanggaan apapun yang melekat dalam dinding-dinding hati kita, karena sesungguhnya kita tak mempunyai nilai apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasakanlah keadaan hampa dan pasrah sepenuhnya dalam detik demi detik sujud yang kita lakukan. Benamkanlah seluruh pikiran dan suasana khusyuk, tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam genap-genap waktu, dalam sujud kita. Saudaraku para pendengar sekalian, sujud menjadi keistimewaan hamba-hamba Allah yang taat dan telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fat ayat 28. Di wajah mereka tampak atsar sujud, bekas-bekas sujud. Sujud bahkan bisa menaikkan derajat seorang hamba di hadapan Allah dan sekaligus menghapus kesalahan-kesalahannya. Perhatikanlah bagaimana maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, seperti disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang muslim sujud kepada Allah satu kali sujud, kecuali Allah akan angkat derajatnya dan akan Allah hapuskan kesalahannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saudaraku para pendengar sekalian, tahukah kita bahwa bekas-bekas sujud akan menjadi tanda pengenal kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat? Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di hadapan para sahabatnya, "Tak seorang pun dari umatku kecuali aku mengenalinya di hari kiamat." Sahabat bertanya, "Bagaimana engkau mengenali mereka di antara banyak makhluk yang lain?" Rasulullah menjawab,
Tidakkah engkau melihat seandainya ada sekelompok unta dimasuki kuda yang sangat hitam dan di dalamnya juga ada kuda-kuda yang putih bersih? Bukankah kalian akan bisa mengenali kuda-kuda itu? Sesungguhnya muka umatku pada hari itu putih berseri-seri karena mereka sujud di dunia dan anggota tubuh mereka pun bercahaya karena cahaya wudhu. Orang yang sujud kelak akan menjadi orang yang mendapatkan syafaat dan bisa menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Itulah yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat salah seorang sahabat memintanya untuk mendapatkan syafaat dan menjadi pendamping Rasulullah di surga. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku mendapat syafaatmu dan bisa menemanimu di surga, pinta sahabat itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau begitu bantulah aku untuk dirimu dengan memperbanyak sujud. Hadis riwayat Imam Muslim. Saudaraku para pendengar sekalian, kehusyuan dalam sujud adalah hasil dari makrifah seseorang terhadap keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang lebih makrifah kepada Allah, dia akan lebih khusyuk dalam sujud dan bisa menjadi sangat menikmati sujud. Karena itulah para sahabat tabi'in dan salafus saleh mencintai sujud dan gemar bersujud. Uqbah bin Muslim pernah mengatakan, tidak ada sesuatu pada manusia yang lebih disukai Allah selain memperlama perjumpaan dengannya, dan tak ada saat dalam kehidupan manusia teramat dekat dengannya kecuali ketika ia tersungkur bersujud kepadanya. Bahkan Ali bin Abdullah bin Abbas, salah satu tokoh penulis tabi'in, mendapat julukan Sajjad karena ia orang yang sangat gemar melakukan sujud. Diriwayatkan Ali bin Abdullah bin Abbas dalam suatu hari bisa melakukan sujud lebih dari 100 kali. Said bin Jubair juga mengatakan, aku tidak menyukai sesuatu di dunia yang lebih aku sukai lebih daripada sujud. Di dalam sujud bisa membuat marah syaitan, menangkal tipu daya syaitan. Ingat saudaraku para pendengar sekalian, sujud tilawah, sujud syukur, atau sujud dalam sholat, semuanya adalah kesempatan kita untuk berada sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, segeralah bersujud jika kita menginginkan ketenangan dan ketentraman. Jika kita merasa telah banyak melakukan dosa, ketahuilah bahwa sujud kita di dunia yang akan melindungi kita di akhirat. Semua manusia akan dilahap api neraka, kecuali bekas-bekas sujud. Hadis riwayat Imam Bukhari. Saudaraku para pendengar sekalian, maka ketika kerinduan kita menguat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, datanglah menghadap Allah dan sujudlah. Di saat kita terseret oleh arus dunia, tenggelam dan terbawa oleh gelombang kesibukan dan gemerlapnya dunia, datanglah mendekat kepada Allah dan sujudlah. Ketika kita terbentur oleh banyak ujian hingga jiwa kita terombang-ambing oleh tekanan hidup dan kita ingin melepaskan diri dan keluar dari kesulitan itu, berpeganglah kepada Allah dan sujudlah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.